Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, Injil hari ini adalah Injil yang sangat indah. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema keadilan dengan kemurahan hati. Keadilan dengan kemurahan hati. Ketika kita berbicara tentang hukum, tentu kita berbicara tentang keadilan. Mana yang adil untuk semua orang yang terlibat. Tapi kita perlu selalu menegakkan hukum keadilan dengan kemurahan hati, dengan kasih. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana orang-orang Farisi dan ahli Taurat dikuasai oleh kebencian. Kedua, saya mau mengajak Anda melihat bagaimana wanita yang berzina itu dipenuhi dengan rasa malu. Dan ketiga, bagaimana Yesus mencintai, mengasihi, mengampuni, memberi hidup baru untuk wanita yang berzina ini. Kita melihat bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, mereka yang mengetahui dengan jelas soal hukum, membawa wanita yang berzina ini kepada Yesus. Tentu buat mereka yang mereka lakukan adalah keadilan, dan mereka menganggap mereka menegakkan keadilan. Tapi apakah tujuan mereka sungguh-sungguh untuk mengikuti aturan? Injil dengan jelas mengatakan bahwa mereka melakukan ini untuk mencobai Yesus. Kenapa? Dengan peristiwa ini Yesus dicobai. Jadi di antara orang-orang Israel ada dua hukum yang berlaku. Hukum Taurat dan hukum Roma. Hukum Taurat mengatakan orang yang berzina itu harus dilempari dengan batu sampai mati.
Ini hukum Taurat, mengikuti hukum Musa. Tapi ingat bahwa orang-orang Yahudi itu berada di bawah penjajahan Romawi. Jadi dengan hukum Romawi, orang-orang Yahudi ini tidak bisa membunuh sesama orang Yahudi, karena ini harus otoritas dari orang-orang Romawi. Jadi kalau Yesus katakan, ya kita ikuti hukum Taurat, Yesus salah di mata hukum Roma. Tapi kalau Yesus mengatakan kita ini harus membebaskan, jadi tidak dihukum dengan hukum Taurat, artinya Yesus juga bersalah karena tidak mengikuti hukum Taurat. Katakan ya atau tidak, sama-sama salah. Dan tentu kita tahu bahwa Yesus mengajarkan hukum cinta kasih. Ini yang mau ditegakkan oleh Yesus, dan ini yang lebih dalam sebagai alasan kenapa Yesus itu melakukan apa yang dia lakukan dalam Injil hari ini. Tapi di sini kita melihat bagaimana, yang saya mau ajak Anda lihat adalah bagaimana orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang seharusnya adalah orang-orang yang mengerti hukum dikuasai oleh kebencian. Dikuasai oleh kebencian. Dan seringkali dalam hidup kita juga dikuasai oleh kebencian. Mereka benci sekali pada Yesus dan mereka mau membunuh Yesus. Ini tentu lahir karena rasa iri mereka pada Yesus, kemarahan mereka. Jadi saat kita dikuasai oleh kebencian, bagaimana kita bisa menegakkan keadilan? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang seharusnya hidup dengan hukum supaya ada keteraturan, supaya ada perbaikan dalam masyarakat, mereka malah melihat wanita ini hanya sebagai objek. Wanita ini tidak ada harganya. Wanita ini tidak ada jiwanya di mata mereka. Mereka menggunakan hukum bukan untuk membuat dunia menjadi lebih baik, tapi untuk menghancurkan Yesus dengan menggunakan wanita ini sebagai objek. Berapa sering dalam hidup kita berkoar mengatakan ini demi keadilan, ini demi perbaikan, padahal hanya demi diri sendiri, supaya orang lain hancur, jatuh. Ketika mereka membawa wanita ini kepada Yesus, sebenarnya mereka sudah merajam wanita ini. Mereka mempermalukan wanita ini. Dalam hidup kita sehari-hari, sering juga kita seperti orang-orang Farisi ini. Kita mencari kesalahan orang lain, kita membicarakan kesalahan orang lain, kita mengadili orang lain, kita mau menghancurkan orang lain, kita menggunakan orang lain sebagai objek, melihat mereka tidak punya jiwa, tidak punya harga. Bagaimana keadilan bisa ditegakkan kalau tidak ada kemurahan hati, tidak ada kasih? Kita hanya akan dihancurkan oleh kemarahan, kebencian kita. Kita tidak menjadi manusia lagi, walaupun kita katakan aku hidup dengan hukum. Hukum tidak lagi berfungsi karena kita dikuasai kebencian. Sementara itu kita melihat bagaimana wanita yang berdosa ini, tentu dia hidup dalam kesalahan. Makanya saat kita berdosa, kita merasa bersalah, harus merasa bersalah. Dan peran hukum itu menjadi sangat jelas, karena hukum menunjukkan kepada kita mana yang benar, mana yang salah. Jadi hukum betul harus ditegakkan supaya orang yang buat salah tidak terus-menerus buat salah, supaya orang yang buat salah juga tahu bahwa dia bersalah
dan merugikan orang lain. Hukum harus ditegakkan. Walaupun rasa bersalah itu bisa membuat kita jadi kerdil, jadi kecil, tapi tetap harus disampaikan. Makanya kalau ada tetangga, ada teman, ada anggota keluarga yang buat salah, orang baik tidak boleh diam saja. Harus ingetin, harus buat sesuatu sesuai dengan hukumnya. Tapi saat kita menegakkan keadilan, jangan keluar dari rasa benci dan kemarahan. Harus menjadi seperti Yesus, menegakkan keadilan dengan kemurahan hati, dengan kasih. Saat tetangga kita, sesama kita, anggota keluarga berbuat salah, dia melakukan tindakan kesalahan. Tindakan. Bukan berarti lalu orang ini tidak bisa punya hidup baru. Bukan berarti lalu dia itu semuanya jahat. Tidak sama antara melakukan kejahatan, melakukan kesalahan dengan dicap. Orang yang mencuri satu kali tidak harus menjadi pencuri yang dicap, yang ditaruh dalam kotak sebagai yang hanya dia bisa lakukan adalah mencuri. Orang yang berbohong satu kali tidak harus menjadi pembohong. Pembohong artinya setiap kali hampir semua kata-kata yang dia ucapkan adalah kebohongan. Ini adalah dua hal yang berbeda. Dan tentu wanita ini saat kita melakukan dosa, kita juga jadi punya rasa malu. Rasa bersalah dan rasa malu ini adalah bagian dari bagaimana manusia jadi bisa lebih baik dalam hidup. Tapi bukan berarti manusia tidak punya harapan hancur. Jangan biarkan diri Anda dikuasai oleh perasaan malu ini, shame, sehingga Anda putus asa dan terus-menerus melihat diri Anda hanya sebagai pendosa yang tidak punya masa depan lagi. Gereja selalu mengajak kita semua untuk bertobat, karena gereja percaya bahwa siapapun Anda, betapa besarnya pun dosa Anda, walaupun Anda dikuasai oleh rasa malu, Anda tetap, kita semua tetap punya masa depan. Setiap santo punya masa lalu, setiap pendosa punya masa depan. Jangan biarkan diri kita dikuasai, dihancurkan oleh rasa malu. Oleh karena itu, syukur pada Tuhan, kita punya Yesus yang luar biasa. Yesus memperlakukan wanita ini dengan kemurahan hati, dengan kasih, dengan kepercayaan bahwa wanita ini bisa punya hidup baru. Wanita ini walaupun dia ketangkap melakukan perzinahan, pengadilannya udah jelas, udah diputuskan, ini hanya tinggal hukumannya aja. Tapi wanita ini tetap punya pengharapan, punya masa depan. Makanya Yesus katakan, Yesus itu tidak melanggar hukum Taurat. Makanya Yesus katakan, hukum Taurat katakan seseorang bisa dirajam, dilempari batu kalau ada dua yang menuduh dia benar-benar sebagai yang bersalah. Yesus katakan, lempar batu dulu siapa yang tidak bersalah. Tapi ternyata Yesus tanya kepada wanita ini, Yesus katakan, hai perempuan, tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Jadi nggak ada. Dan Yesus sendiri juga tidak menghukum dia. Bukan berarti bahwa Yesus mengatakan dia tidak bersalah. No.
Yesus tetap katakan, pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita baik hati, murah hati terhadap orang lain, bukan berarti orang yang buat salah kita diemin aja, kita nggak bilangin salah. Bagian dari kemurahan hati adalah bilang kalau orang lain salah, kamu salah. Tapi kamu tidak didefinisikan oleh kesalahan kamu. Kesalahan kamu bukan kata akhir. Dosa kamu bukan kata akhir. Karena kamu bisa bertobat, bisa punya hidup yang lebih baik. Makanya Yesus katakan, jangan berbuat dosa lagi. Ini menyangkut masa depan kita. Hari depan kita bisa lebih baik daripada hari ini. Gereja, Yesus selalu punya pengharapan. Dan ini dikatakan dengan penuh kemurahan hati, pengampunan, kasih. Karena kasih lebih kuat dari kebencian. Kasih lebih kuat dari kemarahan. Kasih lebih kuat dari rasa malu kita. Dan kasih menginspirasi, kasih mengubah banyak orang menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu dalam hidup kita sehari-hari, kalau kita seringkali juga mau mengubah sesama kita, mengubah anggota keluarga kita, caranya bagaimana? Dengan mengingatkan, menegakkan hukum, tapi secara bersamaan hukum yang ditegakkan ini juga disampaikan dengan penuh kasih, dengan kerelaan untuk menolong, kerelaan untuk berkorban. Salah satu kisah yang paling indah yang saya ingat tentang bagaimana seseorang itu berubah karena kasih, itu adalah satu novel. Ini bukan kisah nyata, tapi jadi klasik yang luar biasa. Dan mungkin Anda juga senang menontonnya, Les Miserables, Les Mis. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang dipenjara sampai 19 tahun. Kenapa dia dipenjara sampai 19 tahun? Namanya Jean Valjean. Jadi Jean ini dipenjara selama 19 tahun karena waktu dia masih muda dia mencuri roti. Mencuri roti untuk kasih makan anak-anak dari saudaranya. Mereka kelaparan. Tapi dia ketangkap, waktu dia mencuri roti dan ketangkap dia dihukum 5 tahun. Tapi dia terus-menerus berusaha supaya bisa bebas dan ketangkap lagi. Lari dari penjara, ketangkap lagi. Jadi dia tinggal di penjara total 19 tahun. Dan tentu selama di penjara ini dia sangat-sangat menderita. Tapi dia merasa marah karena dia merasa dunia tidak adil. Jadi dia tidak percaya lagi pada yang namanya keadilan, dia tidak percaya lagi pada yang namanya hukum. Dia sangat marah. Satu hari sesudah dia bebas, sesudah 19 tahun di penjara, bisa buat apa? Siapa yang mau terima seorang yang pernah di penjara untuk bisa bekerja? Jadi dia mencuri lagi. Tapi kali ini dia diterima oleh seorang uskup. Seorang uskup yang sangat baik ya. Uskup ini namanya Charles François. Jadi uskup ini terima dia, dikasih makan, bukannya melakukan yang baik, malah mencuri lagi beberapa alat dari perak. Dia ketangkep sama polisi dan dibawa balik ke uskup Charles ini. Waktu dibawa balik ke uskup Charles ini, uskup Charles bilang, oh ini teman saya, tadi saya yang kasih alat-alat perak ini. Jean, kenapa kamu nggak bawa ini tempat lilin dari perak yang tentu harganya mahal sekali? Dia bilang, ini saya kan juga kasih sama kamu, ini bawa. Lalu bahkan dia kasih banyak uang buat Jean. Jadi saat itu Jean dilepasin sama polisinya. Sebelum Jean pergi, uskup Charles bilang, Jean, pergi dalam damai. Pergi dalam damai. Kamu bukan lagi milik kejahatan.
kamu milik kebaikan. Lain kali datang ke sini, tapi jangan lewat jendela, jangan lompat jendela, masuk lewat pintu depan, karena kamu adalah bagian dari kebaikan, bukan kejahatan. Dan kisahnya selanjutnya itu membuat Jean sungguh-sungguh bertobat secara mendalam. Jean sesudah itu menjalankan hidupnya dengan sangat baik, dan kemudian dia jadi kepala kota. Dia bangun banyak sekali kegiatan charity untuk bantu banyak orang. Dan saat dia meninggal, dia lihat, saat dia maut menjemput, dia lihat figur uskup itu datang lagi kepada dia, mengingatkan bagaimana kasih lebih kuat dari kemarahan, kasih lebih kuat dari kebencian, kasih lebih kuat dari rasa malu. Kasih mengubah kita menjadi pribadi yang baru. Hidup dalam kasih Tuhan, jangan biarkan dosa, kemarahan, kebencian, rasa malu menguasai Anda. Gak ada gunanya. Hidup dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang indah, yang mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena di saat kita paling jelek, paling rendah, paling malu dengan diri kita, Tuhan tetap memandang kita seperti Tuhan memandang wanita yang berzina itu, dengan kasih tanpa syarat.